Periode 2014 hingga 2020 merupakan tahun-tahun terbaik bagi ARK Invest pimpinan Cathie Wood. Salah satu ETF flagshipnya yaitu ARKK yang berisi saham-saham seperti Tesla, Roku, Teladoc, hingga Zoom sempat naik lebih dari 600% di periode ini. Awal 2021 hingga video ini dibuat menjadi cerita yang berbeda bagi Cathie Wood dan ARK Invest. Investor yang membeli ARK di awal Januari 2021 kini harus menelan kerugian atau floating loss sekitar 70%. Dengan kata lain, uang 100 juta dalam 1,5 tahun kini nilainya berkurang menjadi 30 juta saja. Di video ini kita akan bahas apa saja yang terjadi pada ARK Invest dan prospek ke depan, karena ada sedikit berita baik yang mungkin saja merupakan suatu sinyal bahwa kita sudah mendekati bottom dari bear market kali ini. Periode 2021 hingga Mei 2022 merupakan tahun terburuknya ARK Invest sejauh ini. ETF flagship mereka yaitu ARKK turun dari titik tertingginya di $159 menjadi $35 di titik terendahnya di 12 Mei kemarin. Hampir semua saham yang berada di dalam ETF ini juga mengalami penurunan yang luar biasa dalam waktu singkat setelah sempat naik gila-gilaan di 2020 yang lalu. Tesla mengalami koreksi minus 45%. Zoom dan Roku turun lebih dari 80%. Yang paling parah adalah Teladoc dan Coinbase yang sempat turun 90% dari titik tertingginya. Teladoc adalah saham favoritnya Cathie Wood setelah Tesla, sedangkan Coinbase adalah posisi Cathie Wood di dalam industri blockchain. Cathie Wood merupakan salah satu investor yang percaya akan teknologi blockchain, khususnya Bitcoin. Saat ini, Cathie Wood memiliki kepemilikan lebih dari 11% di perusahaan Teladoc. Beliau begitu yakin dengan perusahaan telemedicine terbesar di Amerika ini. Cathie Wood dalam suatu wawancara bahkan menilai sahamnya Teladoc saat ini hampir sama dengan kasusnya Amazon di crash.com bubble tahun 2000, di mana saat itu saham Amazon juga sempat turun 90%. There hasn't been another situation where an ETF has been created to bet against another ETF. And my attitude towards that is, wow, they are so sure that American innovation is not going to be a sensible place to invest, that they have created a fund to short our strategy. From my point of view, if we are right, and I trust our research, they're doing no research. They're just making a judgment call, I think, on valuations. But based on our research, if we're right, they are going to have to cover their short. Ini adalah video Cathie Wood dalam sebuah wawancara di CNBC. Baru kali ini saya melihat Cathie Wood emosi. Biasanya, beliau cukup tenang menghadapi segala pertanyaan yang menyinggung performa ETF-nya yang lagi jeblok tahun ini. Wawancara ini membahas pendapat Cathie Wood mengenai Shark, SARK, suatu ETF yang dibentuk untuk bahasa kasarnya bertaruh bahwa ETF-nya Cathie Wood akan gagal. Shark adalah ETF yang dibuat oleh Tuttle Capital Management yang baru saja dibuat di November 2021 yang lalu. Sesuai namanya, Tuttle Capital Short Innovation adalah ETF yang memiliki arah yang berlawanan dengan ARKK, ETF-nya Cathie Wood. Kita bisa lihat perbandingan Shark dan ARK di periode November 2021 hingga Mei 2022. Saat ARK mengalami penurunan sekitar 65%, Shark justru mengalami kenaikan sekitar 113%. Jadi Shark memang dibuat untuk mengambil arah yang berlawanan atau inverse dari ETF-nya Cathie Wood, khususnya ARK. Menurut saya, Shark lebih sesuai untuk trading momentum jangka pendek. Sedangkan saya tetap percaya visinya ARK untuk 10 tahun ke depan. Ini adalah grafik inflow dan outflow dari ARK. Jadi kita bisa melihat uang investor yang keluar masuk dalam ETF ARK sepanjang 2019 hingga Mei 2022. Periode 2019 hingga Februari 2021 merupakan tahun terbaik ARK di mana arus inflow jauh lebih banyak daripada outflow. Bahkan hampir tidak ada dana investor yang keluar dari ARK. Arus outflow mulai bertambah khususnya di rentang 2021 hingga awal 2022. Saat saham-saham crude yang mayoritas berada di dalam ARK mulai berjatuhan, banyak investor yang ketakutan dan menarik dana mereka dari ARK. Hal ini yang menyebabkan performa ARK yang sangat jeblok di periode ini. Kabar baiknya, mulai di sekitar Maret hingga Mei 2022, dana investor terlihat mulai masuk lagi ke dalam ARK.
Dengan kata lain, banyak investor yang mulai membeli ETF ini karena mungkin menurut mereka ARK sudah mulai mendekati dasar dari penurunan. Kalau kita perhatikan grafik candlestick dari ARK, memang saat ini ARK sudah memasuki area demand atau support kuatnya di rentang $35 hingga $50. Ini adalah recent top holdingsnya Cathie Wood per Mei 2022. Ada hal yang cukup menarik di mana Tesla yang sejak 2014 selalu menjadi holding terbesarnya di peringkat pertama, kini turun ke peringkat ketiga. Sedangkan peringkat pertama ditempati oleh Roku dan Zoom menempati peringkat kedua. Peringkat keempat hingga ke-10 ditempati oleh Exact Sciences, saham di industri genomics, kemudian Square, saham di industri finansial dan blockchain, Teladoc, saham dari industri telehealth, CRISPR, saham dari industri genomics, UiPath, saham dari industri software business, Coinbase, saham crypto exchange, dan Twilio, saham di industri communication software. Zoom cukup pantas menempati peringkat kedua dalam ARK karena kinerjanya yang sangat bagus dan use case-nya yang semakin lama semakin menjadi kebiasaan manusia di seluruh dunia. Yang cukup aneh adalah Roku yang menempati peringkat pertama. Tim ARK Invest terus memborong saham ini walaupun sahamnya sedang mengalami penurunan. Roku adalah perusahaan yang bisnisnya menjual hardware dan platform streaming. Saya rasa ini adalah model bisnis yang tidak begitu inovatif dan banyak pesaing. Mungkin Cathie Wood dan timnya mengetahui visi dan rencana jangka panjang dari Roku sehingga sangat yakin dengan perusahaan ini. Untuk sekarang, entahlah, mungkin teman-teman ada yang tahu apa yang membuat Roku begitu spesial bagi Cathie Wood. Total Capital, money manager yang mengeluarkan Shark, inverse-nya ARK tadi, secara mengejutkan kini justru mengeluarkan lagi ETF yang berkode TARK, TARK. Kebalikan dari Shark, TARK justru sejalan dengan ARK, tapi dengan leverage yang artinya jika ARKK naik 1 kali, TARK akan naik 2 kali. Shark diluncurkan November 2021. Sesaat setelahnya, di bulan Desember 2021, ARKK langsung jatuh dari kisaran $100 turun ke titik terendahnya di $35. Entah kebetulan atau tidak, timing mereka meluncurkan Shark sangat tepat. Nah, kini saat ARKK sudah berada di area support kuat, TARK diluncurkan untuk betting bahwa ARKK akan melakukan rebound. Pertanyaan besarnya, apakah timing mereka bakal tepat lagi? Apalagi TARK ini menggunakan strategi leverage double. Dengan kata lain, manajemen dari Total Capital sangat yakin bahwa ARKK sebentar lagi akan mengalami kenaikan. Saat ini sedang terjadi banyak sekali drama di bursa Amerika. Bukan hanya saham, tapi juga pasar kripto. Semua seolah-olah sudah worthless. Teman-teman tidak perlu menyalahkan diri sendiri jika portfolio saat ini sedang turun dalam. Bertahan, jangan menyerah dulu. Banyak sekali investor yang mengalami hal yang serupa. Tidak terkecuali Cathie Wood yang diserang dari segala arah. Bayangkan saja tekanan yang dirasakan beliau yang sudah terlanjur menjadi sosok panutan bagi sebagian besar investor milenial. Dari semua data yang baru saja kita bahas tadi, saya rasa ada kesempatan yang bisa kita ambil sebagai investor long term. Ini hanya opini pribadi, tapi saat ini bisa jadi merupakan saat yang paling tepat untuk mulai membangun posisi di saham-saham growth. Khususnya bagi teman-teman yang juga memiliki visi yang sama untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Tidak ada jaminan ARK Invest akan berhasil, tapi jika sampai Cathie Wood membuktikan kembali risetnya, investor yang berani beli sekarang sudah pasti tidak akan beli di pucuk lagi. Lebih baik kita resikokan sedikit uang saat ini, daripada harus beli saat sudah tinggi dan mahal. Uang 10 juta daripada untuk beli HP yang harganya sudah pasti akan turun, lebih baik untuk membeli saham-saham bagus yang sudah terdiskon 70 hingga 90%. Resiko maksimal hanya 10 juta, tapi rewardnya jika berhasil bisa puluhan atau bahkan ratusan juta di masa depan. Tentunya ini bukan rekomendasi atau advice dari seorang profesional. Kembali lagi sesuaikan dengan risk profile dan tujuan investasi teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat.